Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-teman semua ya. Di hari pertama kerja di tahun 2024 ini tentunya mudah-mudahan kerja Anda semangat, sukses selalu, penuh keberkahan, jangan korupsi waktu ya, sama aja korupsi uang sama waktu ya, sama-sama dosanya ya. Yang tukang ojek ataupun tukang kuda-kudaan ataupun tukang perkantoran, saya rasa sama sebagai manusia, nggak ada beda di atas ya. Yang sama di atas maksudnya yang bedanya amal perbuatan kebaikan kita tentunya ya. Yang membedakan hanya itu, semua kita sama di hadapannya ya. Mudah-mudahan pada semangat lihat market ini yang kondisinya lagi sideways tentunya ya, arahnya mudah-mudahan ke atas. Ini semua menunggu daripada ETF support. Dan juga hari ini nggak ada berita yang wow gitu ya, berita biasa-biasa saja. Mungkin masih pada merayakan libur panjang ini. Baru hari ini mulai aktivitas kembali tentunya ya. Jangan lupa tapet ya. Sebetulnya saya nggak mau canda hari ini. Ya kita lihat market begini, sabar. Juga nggak ada berita yang wow gitu ya. Tapi perlu Anda ketahui bahwa BTC memang sekarang lihat indikator apapun itu memang kondisi ada di pucuk ya, belum mampu BTC ini untuk menembus Pimbo 082 ya, masih di bawah, juga tidak sampai turun ke Pimbo 05 di bawah itu belum. Jadi posisinya di tengah-tengah, ini posisi kampret ya, di tengah-tengah itu mau turun ataupun naik itu nggak jelas. Juga mungkin lagi nimbang-nimbang antara pemain up sama pemain down yang level tinggi, itu juga akan jadikan pengaruh, yang mana nanti yang jelas di tahun depan akan terjadi event-event besar. Pertama halving BTC, ETF support, pemangkasan suku bunga dari Fed. Otomatis market akan ngucur kembali dengan print money. Sebetulnya yang membuat kantong kering itu kan tetap dari US sana, yang dari tahun-tahun kemarin secara gencar menaikkan suku bunga, market semua disedot ke sana ya. Otomatis kan market kering. Nah nanti kalau udah print money lagi, pemangkasan suku bunga, ngucur lagi ke market, baru kita basah lagi kantongnya. Jadi yang belum nikah, yang belum kawin, sabar ya, nunggu nanti kucuran dana dari Fed lagi, kita kecepratan uang ya. Yang penting saya ingatkan untuk pemula-pemula yang belum tahu, jangan masuk asal meme coin. Banyak sekali yang masuk meme coin salah ya, tutorial salah, akhirnya yang terjadi ya hayalan-hayalan, didoktrin RP1 Binance ataupun jutawan-jutawan garasi, omong kosong, uang ratusan juta, 300-an juta habis menjadi nol. Mending kalau yang belum tahu, yang malu bertanya, maka akan sesat di jalan. Saya kasih tahu dengan gratis, yang untuk orang baru yang belum tahu apa-apa. Jangan percaya dengan omongan-omongan yang membiurkan. Mending masuk yang nomor satu, nomor duanya yang jos di top CMC, yaitu BTC dan ETH. Yang mana BTC dan ETH, BTC udah naik 200% ya dari tahun kemarin 2022. Sedangkan ETH sudah ada kenaikan 350%. Jika uang Anda 200 juta masukkan ke ETH sudah menjadi 650 juta, itu pasti nggak omong kosong. Dan fakta hari ini membuktikan, apabila 200 juta Anda masuk meme coin yang mengharapkan jutaan persen jadi miliaran, malah uang Anda habis. Itu harus tahu, ngerti dalam bermain kripto. Jangan ucuk-ucuk tembak titik plus, buka titik plus, berbahaya. Bunting Anda lari nggak tanggung jawab. Kebiasaan buruk jangan lakukan ya. Lamar dulu, nikah dulu, rayu dulu, mau nggak? Kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Kalau larinya ke situ Mas Bro, cocok-cocok gua. Bercanda ya. Di sini kan saya edukasi untuk konten dewasa pertama, yang kedua juga kita banyak canda, banyak ketawa. Nah kalau saya langsung oprak-oprak Anda, ini koin busuk, koin jelek, ini koin begajulan, Anda megang koin itu, Anda pasti ngamuk. Tapi dengan saya bercanda gini kan, Anda jadinya kan sambil ketawa, akhirnya nggak ngamuk, sadar, oh saya salah ini, beli koin kok jepri seperti ini, sell kontranya ada. Koin kayak gini kok dibeli sudah dari tahun 2001 sampai sekarang, ngungsep aja, nyusruk saja, nggak ada bangkit-bangkitnya sama sekali, market capnya nggak nambah, ngusrep nyusruk kayak randang, manyun mulu karena nggak ada laki yang datang ya.
Aco ya. Nah, makanya itu koin-koin kayak gitu nggak usah Anda beli ya. Langsung saya rekomkan koin-koin yang mana kelihatannya akan jadikan Anda terbang nanti di bull market yang akan datang. Ini yang lagi tenar ya. Aduh, strategi unjuk gigi. Kalau ada penurunan cicil-cicil ya Anda masuk Solana BNB. Kalau katakan BTC ETH mahal. BNB itu masih ngejos. Saya bahas BNB itu masih harga 3132, sekarang udah 5 juta lebih kemarin ya. Solana juga banyak yang cuan, banyak yang terima kasih Mas Bro yang awal-awal mengikuti Mas Bro masih harga 300 ribuan saya bahas, sekarang udah berapa kali lipat ya. XRP menunggu momen penting, ada event tersendiri, ada bom waktu tersendiri. Aman-aman aja, santai-santai saja. Ini nanti kalau sweep betul-betul dengan lintas pembayaran menggunakan teknologi Ripple menyasar ke XRP, kemungkinan akan menjadi ratusan juta ya cara ngibulnya. Yang ngibul dikit nggak apa-apa, sekali-kali yang penting kan XRP yang dikibulin, bukan Coinbase ya. Apak silakan hafalan ya. Ini boleh saya kasih koin-koin yang ngejos semua. Polkadot yang kerjasama dengan Cardano. Ini Polkadot ini salah satu koin yang tidak pernah ada berita miring. Ini adalah parachain ya, ibaratnya sah-sah gitu ya kalau penghubung antara blockchain ya. Jadi penghubung antara orang nikahin itu kan harus ada penghulunya sah-sah begitu. Ini makanya koin ini aman-aman saja, dan kelihatannya ini koin Polkadot ini nggak mungkin nggak akan terbang. Paling tidak ini sekarang harganya 100 ribuan ya, nanti bisa jadi 700 ribu, ini masuk nih 7 kali lipat ya. Uang 10 juta jadi 70 juta itu udah jelas pasti, daripada Anda yang mengharapkan miliaran dari meme coin tapi Anda salah masuk, bahaya. Masuk Polkadot silakan. Polygon perlu Anda ketahui ini salah satu koin tertua yang ada di layer 2-nya ETH, yang mana anaknya Trump ini ya yang banyak investasi di Polygon, dan ini peredaran suplainya udah 90% ya. Kalau PP malah udah 100, makanya anaknya main di Polygon Trump ya, bapaknya belinya di koin PP. Mantep ya. Disangka ngipul Mas Bro, itu betul, datanya valid memang, dia punya koin PP si Trump. Emang kenapa nggak boleh seorang mantan presiden beli koin PP? Boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang ya. Untuk Shiba Inu, tolong saya nggak mengacaukan ataupun mengacaukan Anda Shiba Inu untuk pindah ke PP ya. Yang jelas PP kan masih market cap masih kecil, kita gambling barangkali nanti market capnya kayak Shiba kita akan jadi jutawan. Tapi yang punya di Shiba ya sudah nggak akan naik jutaan persen kayak dulu lagi karena market capnya sudah gede, tapi ini sudah punya blockchain sendiri, bertahan ya, rankingnya juga 16. Kemungkinan ketika nanti bull market halving BTC juga Shiba ini nggak akan terbang, juga akan naik, tapi wajar-wajar kayak koin-koin yang lainnya. Jadi kenaikannya nggak sama, tergantung rezeki masing-masing dan pilihan Anda itu geternya gimana. Geter tahu nggak? Geter gitu-gitu loh, baru cerot ya. Aduh. Ini Shiba silakan yang mau masuk, boleh. ICP kemarin saya bahas masih murah banget ya. Sekarang waduh, per minggu ini ya, dalam 1 minggu ini 7 hari udah kenaikan 35%. Kalau saya ditanya sekarang masuk ICP ya, saya bingung jawabnya. Saya membahas itu harus cuan, makanya saya membahas ketika harga masih murah-murah ya. Kalau mau cicil-cicil ya nggak masalah. Yang penting ini bull market nanti akan terbang, walaupun nanti dibanting dulu ya, kita nggak ngerti. Litecoin ini kan koin yang kemarin habis halving, yang mana nanti kenaikan juga menunggu BTC halving ya, akan ke bawah BTC. Ya ini mungkin nanti bisa double halving dia sendiri ke bawah halving BTC. Sekarang harganya berapa ini? 1,1. Masuk. Siapa takut ya, bisa jadi nih nanti 10 juta kecil lah. Seberani taruhan Litecoin nanti gila-gilaan ya. Silakan saja untuk masuk ke Litecoin ya. Di sini ada juga Meler ya, Stellar ya. Harganya masih belum sampai 2000. Ini juga Anda masuk ya. Ner ya. Protokol Ner ya. Ini juga koin yang jos. Optimis kemarin saya bahas waktu harga masih 18 rebet. Karena ini termasuk koin punya fundamental di layer 2-nya ETH, dan koin yang baru seumur jagung ada di layer 2-nya daripada ETH,
Anda masuk di sini udah cuan banyak, harganya mahal Mas Bro. Ya waktu masih murah, Anda nggak maunya yang di bawah 10.000. Tapi kan pasokannya banyak, ini kan pasokannya dikit karena harganya lebih mahal. Tapi nyatanya kan terbang juga banyak yang cuan di sini ya. Nggak perlu Anda bingung masuk-masuk ini ya. Kaspa boleh, harganya masih murah, 1,7 rupiah, 1,7 ribu ya, masih murah 1.700 maksudnya ya, gelepotan lagi. Silakan boleh, lido-lido. Ini kan saya bahas koin-koin yang di top CMC paling-paling sampai 50 ya. Nggak saya kasih koin-koin yang sampai ribuan. Banyak yang nanya sampai ribuan rankingnya, ditanya itu ya game di situ. Anda siap uang hilang, juga siap cuan gede, untung-untungan 99% kegagalan, hanya 1% keuntungan. Anda berani. Kalau berani orang gila. Kalau saya nggak berani ya. Algo itu sekitar 43.000 ini pernah ngejos juga dulu, market cap-nya gede, pernah ranking yang di atas. Ini Anda bisa masuk di sini karena ini kan kena food ya, makanya investornya banyak yang kabur. Waktu itu dibilang sama Sekuritas bersama dengan Cardano, akan tetapi Gary Genslernya sekarang udah nggak begitu ganas ya, sudah dikepret amplop ya. Dan di tahun 2024 saya rasa nggak ada yang dipersulit, semua dipermudah. Kan akan terjadi pilpres di sana, jadi membutuhkan sosok-sosok orang-orang kuat, tokoh dunia untuk dukungan finansial dan macam-macam. Tentunya segala sesuatu urusan akan dipermudah, termasuk Fed akan menurunkan suku bunga, juga ETF Bitcoin Spot, halving BTC. Wah, pokoknya event-event yang luar biasa ada di tahun 2024 akan jadikan Anda cuan luber tentunya ya. Algorand silahkan masuk, nggak masalah ya. Ini juga pas kondisi lagi turun gini, loh kok nanti kalau ETF sempat disetujui, pikir nanti dibanting turun lagi, nggak apa-apa. Yang penting koin Anda kan utuh, nominalnya nanti akan bergerak naik lagi ketika nanti sudah halving BTC ya. Investasi dari sekarang, malah ini segmen kedua untuk Anda masuk sebetulnya udah telat. Yang pas kemarin tahun 2022 ya, waktu bear market itu harga di bottom, sekarang udah naik tinggi. Anda nggak mau masuk lagi nanti tambah tinggi lagi, bagaimana? Ya payah Anda nanti ditikam sama well, baru kapok ya. Banyak sekali yang udah saya rekom. Kemarin saya angkat SAT ya, ini kalau turun masuk aja ya. Ini rankingnya juga cakep, peredaran suplainya saat ini udah beredar semua 100%. Ini ada di jaringannya BRC20 yang di BTC itu sama dengan ORDI ya. Kalau ORDI ini maksudnya ORDI ini kan harganya sudah tinggi, kenaikannya sudah besar. Tapi market cap-nya gila bro, kalah dengan SAT bro. Jadi masih ada potensi peluang di SAT ini kalau mau masuk SAT. Ini kan iseng-iseng aja sampai nanti bull market yang akan datang, sebab masih terjadi perdebatan ya antara apa namanya pengembang BTC yang sama ini yang BRC ini ya, yang satu sisi itu mengganggu jaringan BTC inti, nggak mau ada BRC20, tapi kepentingan yang di BRC20 kan menghasilkan cuan banyak-banyak, berdiri meme coin yang ada di situ seperti SAT, seperti ORDI, maka yang sebagian pihak untuk mempertahankan dari BRC20, tapi yang satunya kelihatannya masih berseteru. Nanti keputusan ke depan kita nggak ngerti, kita ngikuti saja ya. Bodoh amat mau mau spot bikin pusing saja. BTC aja punyanya cuma 0,000, ya. Yang penting halving BTC ngaceng cuan, kita numpang ngaceng, numpang apa namanya cuan di situ. Masalah setuju nggak setuju bikin pusing aja urusan mereka. Yang penting kita tunggu aja tanggal mainnya, pasti di tahun ini akan disetujui, entah bulannya kapan gitu ya. Oh ini satu lagi ada Sen ya, kalau yang masuk suka di pergiman metaverse ya, yang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang banyak, yang saya lihat proyeknya progres terus dan beritanya selalu bagus, harganya juga lagi murah sekali, ATH-nya juga tinggi. Itu ada di Sandbox ya, bisa masuk Sandbox dan Asia Infinity ya. Gala boleh, Gala ini juga koin apa ini, helium, udah saya bahas tempo dulu waktu harga masih murah, udah pada cuan gede ya. Kalau BTT saya udah males ini
Saya dulu beli di harga 50-an, sekarang harganya ngicrit seperti ini. Ketika naik juga nggak akan seberapa. Kemudian akan dibanting lagi. Saya nggak suka sosok yang punya si Justin Sun ini. Ya punya Tron juga stablecoin aja gitu-gitu aja ya. Males gua tendang aja. Yang lain juga masih banyak ya. Kava ada proyek ya, ada progres Kava ya. Kava boleh masuk ya. Iota ya. Udah cukup, udah banyak banget ya. Pengget swipe, Gala silahkan ya. Saya masuk semua ini. Rekomkan rezeki masing-masing, Anda gliternya, glengsernya di mana, pasnya, cocoknya di mana, rezeki masing-masing nggak sama, kenaikannya juga berbeda-beda karena koin banyak sekali, nggak mungkin saya harus ini yang pasti akan terbang ini kecuali PP untuk meme coin ya, urusan meme coin. Saya mau ngajak orang-orang yang benjut bobrok di koin-koin yang begajulan yang salah masuk ya, saya coba angkat kembali modalnya biar kembali masuk PP, barangkali nanti akan jadi Rp1. Saya rasa cukup untuk pagi ini. Mudah-mudahan untuk semangat Anda dalam aktivitas hari kerja pertama di tahun 2024. Sukses selalu, sehat selalu ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.